ibundanya. Uwais mempunyai penyakit kaki yang membuatnya mengidap penyakit bintik kecil. Uwais adalah pemuda yang sangat pekerja keras. Dia bekerja mengembala domba milik tetangganya. Uwais sendiri hidup bersama ibundanya yang memiliki penyakit buta dan tidak bisa berjalan. Meskipun hidup miskin, Uwais sangat bersyukur dan sangat menyayangi sang ibu. Dia juga sangat ingin memenuhi keinginan sang ibu. Suatu hari, ibu berkata kepada Uwais, "Uwais, jaga keselamatanmu. Mungkin hidup ibu sudah tak lama lagi. Ada satu keinginan yang ibu ingin lakukan, yaitu adalah menunaikan ibadah haji." Uwais berpikir dan terus berpikir, lalu berkata, "Mohon bersabarlah ibu, aku akan mencari cara untuk agar kita menunaikan ibadah haji." Ibu pun berkata kepada Uwais dengan terisak, "Terima kasih Uwais, ibu sangat senang." Di malam harinya, Uwais termenung, "Ya Allah, bagaimana cara membawa ibuku ke Mekah? Sedangkan ibuku lumpuh dan Mekah sangatlah jauh dan melewati gurun tanah. Biasanya orang pergi menggunakan unta, tetapi aku domba pun tak punya." Uwais berpikir dan terus berpikir. Lalu, keesokan harinya, dia mendatangi seorang pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipeliharanya. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba tersebut naik turun bukit. Orang-orang pun tertawa melihat tingkah Uwais. Apa yang dia lakukan? Apakah Uwais gila? Uwais gila! Uwais gila! Uwais tidak pernah memperdulikan perkataan orang-orang tersebut. Beban yang berat sekarang tak terasa lagi. Semua orang tahu, sekarang pengorbanan Uwais adalah bentuk kasih sayangnya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya dari kediaman menuju Mekah. Subhanallah, sungguh anak yang bertakwa. Sampainya di Ka'bah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Lalu ibunya yang terkubur berkata, "Bagaimana dengan dosamu, Uwais?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Semua ridho Allah yang Maha." Subhanallah, sungguh mulia sekali. Mendengar percakapan ibu dan anak tersebut, seketika penyakit Uwais pun sembuh dan menyisakan 1 bintik putih di telapak tangannya. Setelah pulang dari Mekah, Uwais pun meminta izin kepada ibunya untuk menemui Nabi Muhammad. Dengan berat hati, ibunya pun berkata, "Setelah urusanku selesai, cepatlah pulang ya nak." Sesampainya di Madinah, Uwais pun segera mencari kediaman rumah Nabi Muhammad dan mengetuk pintunya. Lalu keluarlah sosok istri Nabi Muhammad, Aisyah. Lalu Uwais pun berkata, "Apakah boleh saya bertemu dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu Aisyah pun berkata, "Maaf Tuan, Nabi sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang perang. Mungkin sekitar 1 bulan lagi beliau akan kembali ke rumah." Lalu Uwais teringat pesan ibunya. Uwais berpikir dan berkata, "Maaf, ada seorang ibu yang saya tidak bisa tinggalkan. Saya akan pamit pulang saja. Tolong sampaikan pesan saya kepada Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Uwais pun kembali ke Yaman untuk menemui sang ibu. Di sepanjang perjalanan, Uwais sangat haru dan khawatir kepada sang ibu. Di sisi lain, dia sangat ingin bertemu dengan Nabi, dan di sisi lainnya, dia sangat khawatir kepada ibunya. Setelah Rasulullah pulang dari perangnya, Aisyah menceritakan Uwais kepada sang Nabi. Nabi berkata, Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Uwais sangatlah terkenal di kalangan penduduk langit. Yang tersebut dalam hadis Sahih Muslimah 2442. Disebutkan, sebaik-baiknya pemuda adalah Uwais al-Qarni. Saat Nabi Muhammad berbincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib,
Beliau menceritakan tentang sosok Uwais bin Abu Qarni. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Jika kamu bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar padanya. Dia adalah penghuni langit dan memiliki tanda di tangannya. Sejak lahir, dia mempunyai penyakit bintik, dan karena ketaatannya kepada ibu, penyakitnya pun sembuh." Hingga akhir wafat Uwais terjadilah sesuatu yang menggemparkan. Banyak yang menghadiri pemakamannya. Ialah penghuni langit yang diutus oleh Allah. Subhanallah. Sungguh mulianya sosok Uwais ini. Demikianlah cerita tentang sosok Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal di langit karena ketaatannya kepada ibundanya. Semoga kisah ini menjadi teladan bagi kalian untuk selalu bertakwa kepada ibu dan ayah kalian. Demikianlah persembahan dari kelompok kami kelas 8C. Baiklah, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan pada perlombaan tahun ini. Ramadan ya Ramadan, dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka